Makin kelihatan banget sombongnya anak Lampung itu ya, songongnya ya, gitu kan. Kemarin karena video dia yang heboh viral, jadi banyak banget kan orang yang ngefans sama dia. Tapi Hola netizen yang berbakti, netizen yang terhormat, kembali dibuat geram oleh tiktoker asal Lampung Bima Yudo Saputro. Kali ini Bima mengomentari kunjungan Presiden Jokowi ke Lampung. Komentar Bima tersebut disampaikannya lewat video yang diunggah di akun tiktoknya @aubimakribons. Dalam video itu, awalnya Bima mengomentari soal mobil presiden yang sempat nyangkut saat meninjau jalan rusak di daerah Lampung Selatan. Dalam kunjungan itu, Presiden Jokowi menggunakan mobil RI1 jenis Mercy. Komentar itu dilanjutkan dengan Bima menyuruh Presiden Jokowi agar mengampas jagung dan beras usai tak lagi menjabat presiden. Komentar itu pun lantas membuat netizen yang budiman geram. Beragam komentar pedas pun ditulis netizen yang tercinta dalam video tersebut. Banyak yang mencecar Bima dan dianggap tidak beradab karena komentarnya terhadap presiden. Nah, gimana nih menurut netizen yang tercinta? Silahkan berkomentar ya. Halo, Assalamualaikum. Pak Jokowi sudah cukup memberikan atensi dengan langsung survei ke Lampung setelah viralnya masukan-masukan dari kamu loh. Tetapi untuk yang kamu sampaikan baru-baru ini, tanggapan tentang Presiden ke Lampung, tadi sampai digambarkan ya tentang harusnya apa L300 Fortuner, sampai digambarkan kalau kelar jabatan presiden daripada gabut mending ngampas jam. Itu terlalu berlebihan. Terserah diterima atau enggak, tetapi lama-lama khawatir ya, Bima yang cerdas, Bima yang jenius, Bima yang begitu pandai menganalisis banyak permasalahan, terutama untuk masukan-masukan kemajuan di Lampung, lama-lama bisa jadi star syndrome kalau begini. Kalau sudah menjadi star syndrome nanti, justru masukan positif apapun yang akan diberikan, orang sudah menjadi a priori terhadap negatifnya dari kalimat-kalimat yang kamu ucapkan. Kamu masih muda, kamu cerdas, kamu punya potensi untuk menjadi orang besar. Meskipun kamu bilang nggak perlu etika mungkin dalam mengkritisi, dan kalau lemah lembut nggak didengar, nggak mesti. Banyak kok yang para kritikus hebat, cerdas, tapi dia tetap memilih kata untuk bisa beretika. Terima kasih, Assalamualaikum. Lu tega banget sih Bima sama Presiden Jokowi, sampai bilang kalau Pak Jokowi udah nggak ngejabat sebagai presiden, dia suruh menanam jagung sama Sri dan Juli. Bisa nggak sih Bim, mulut lo itu jangan keceplosan banget gitu. Takutnya lu kayak Lina Mukreji, lu di penjara nanti, lu jadi tersangka. Mau bagaimanapun, Presiden Jokowi itu tetap presiden kita, tetap presiden terbaik kita. Lu nih ada-ada aja, malah sampai ngomong kayak gitu. Gue aja yang dengernya sakit hati, tau nggak sih? Gimana kalau Pak Jokowinya denger? Kalau masalah bapak lu sebentar lagi pensiun, itu urusan lu. Tapi jangan bawa-bawa Presiden Jokowi. Kalau urusan bentar lagi bapak lu mau pensiun, ya udah lu bahas aja masalah bapak lu bentar lagi pensiun. Jangan bahas-bahas Jokowi juga yang bentar lagi nggak menjabat sebagai presiden. Walaupun Pak Jokowi sebentar lagi nggak ngejabat sebagai presiden, tapi anak-anaknya kan masih banyak yang jadi pejabat. Setidaknya anak Presiden Jokowi itu gak nyinyir terus kayak elu. Tadinya gue tuh respect banget sama elu Bim, respect banget. Lu tuh peduli banget sama daerah elu, Lampung yang jalannya bobrok. Tapi pas kemarin gue denger statement lu yang ngebahas Presiden Jokowi yang suruh nanam jagung sama bapak lu sama emak lu, Sri dan Juli, gue jadi enek tau gak sama lu. Serius, enek tau Bim, enek. Tau gak lu enek? Pengen muntah. makin hari makin kelihatan banget sombongnya anak Lampung itu ya, songongnya ya, gitu kan. Kemarin karena video dia yang heboh viral, jadi banyak banget kan orang yang ngefans sama dia. Tapi makin hari makin kelihatan banget kalau etikanya tuh nol. Kemarin udah menghina mantan ibu presiden, kemudian presiden nomor 1, kemudian Pak Presiden sekarang
Lu harusnya berterima kasih Pak Presiden udah datang ke kampung lo, benerin jalan lo, ya kan, infrastruktur, ya kan. Lu malah menghina Pak Presiden. Bapak sih enggak, Pak Presiden sih bodo amat, lu mau ngapa, mau jungkir balik juga bodo amat. Tapi etika lu, sopan santun lu sama orang yang lebih tua gak ada. Gila lu ya. Anak kecil lu, baru anak kemarin sore lu. Respect orang ke lu pada hilang semua. Ya yang walaupun ngefans sama lu ada ya terserah. Teruntuk Bima yang kena lo itu, hey, please dong, lu kalau mau ngomentarin sesuatu apalagi lu kuliah berpendidikan gitu ya, bahasa lu tuh minimal tertata, beretitude, beretika gitu. Apalagi lu nyebutin Bapak Presiden dengan sebutan si Jokowi, suruh ngapain itulah setelah dia kelar jabatan jadi presiden. Lu sopan gak sih, gue tanya? Lu tuh makin kesini makin kesana, better lu perbaikin etika lu, attitude lu. It's okay lu kemarin komentarin tentang kota lu yang Lampung itu bobrok abis dari pejabat-pejabatnya sampai jalanan. Kita respect, tapi setelah lu komentarin Bapak Jokowi, aduh gue hilang respect deh. Better lu belajar ngomong dulu deh. Ini negara Indonesia, emang kalau di negara luar kita nyebut nama itu it's okay, tapi ini presiden, jabatannya itu lebih tinggi. Belajar menghargai itu lebih penting loh. Mau lu setinggi apapun pendidikan lu, tapi kalau lu nggak bisa menghargai orang, percuma. Apalagi lu, kasihan nanti bini lu bakal kena nyinyir terus, mode on kayak gitu deh, model cowok yang suka nyinyir. Hei, udah deh, lu kalau pengen belajar menyuarakan pendapat atau pengen bersuara gitu ya, belajar dari Najwa Shihab ya, bahasanya itu tertata. Pokoknya semua udah terperinci, data-datanya juga udah disiapkan sebelum ngomong, dan bahasanya itu halus ya, nggak yang kayak lo kena lo atau yang nyinyir mode on. Belajar lagi deh lu, aduh, walaupun gue nggak kuliah di luar negeri, tapi minimal lu belajar menghargai, beretitude, beretika dalam berbicara, sopan santun. Aduh, gak heran ternyata kayak gitu ya, star syndrome lo ya, kena lo. Aduh Bima, ngapain lah? Sebenarnya kemarin itu gue setuju bener lah. Ketika lo bilang Bapak Jokowi itu seharusnya tidak naik mobil sedan, harusnya naik mobil yang lebih tinggi, kayak Pajero atau kayak mobil apa, itu gue setuju bener. Tapi ngapain lalu ngomong sama Presiden Jokowi itu kalau dia sudah nggak ngejabat lagi jadi presiden, kalau sudah pensiun? Lu ajak ngampas jagung sama bokap nyokap lo. Coba ke, capek dia datang ke Lampung ini, ketemu sama masyarakat Lampung, ngecek jalan, dicintai sama masyarakat Lampung, dihormati sama masyarakat Lampung. Lu malah bilang kayak gitu. Dia datang ke Lampung ini udah kayak sosok yang bakal bisa mewujudkan semua cita-cita masyarakat Lampung kemarin itu. Ngapain lu bilang kayak gitu? Daripada dia pensiun nanti ngampas jagung sama bokap nyokap lo, mendingan dia ngurusin anak-anaknya yang lagi jadi wali kota sekarang ini. Biar nggak kejerat kasus korupsi, biar nggak ketangkep KPK, ya kan? Ya walaupun korupsi di Indonesia ini sudah mengakar benar sih, ya kan? Mendingan dia kayak gitu, Bima. Aduh, kacau lu nih, Bim. Bemo, kalau gue perhatikan nih ya, semakin hari suara lo semakin kesini, semakin kesana. Terima kasih, karena suara lo, saudara-saudara kita di kampung akhirnya mendapatkan perhatian. Tapi bukan berarti karena suara lo itu didengar, lo bisa bersuara asal-asalan. Lo tetap harus memperhatikan pakem-pakem yang jadi pedoman. Kalau cuma Mercy nyangkut, lo jadiin bahan candaan, itu masih wajar. Tapi ini masa pensiunnya beliau yang akan datang, malah lu jadiin bahan candaan. Bahan candaan yang arahnya lebih ke merendahkan. Lo tuh harus nyadar, walaupun kemarin lo bisa bersuara lantang dan menggemparkan, kalau tidak ada beliau, suara lo gak jadi apa-apa. Kalau tidak ada beliau, saudara-saudara kita di kampung mungkin belum mendapatkan perhatian. Lo harus sadar, seburuk-buruknya beliau tetap berjasa buat kita semua.
baik yang suka ataupun yang tidak suka. Sebagai contoh begini, kalau akhirnya saudara-saudara kita di kampung itu mendapatkan perhatian, apa yang beliau lakukan untuk saudara-saudara kita di kampung atau di daerah lain, itu namanya legacy. Sama seperti apa yang lu lakukan kemarin, gue menyebutnya legacy. Jadi jangan lo rusak legacy lo, nama baik lo dengan hal-hal yang bersifat murahan. Jangan mentang-mentang lo masih mempunyai nilai komersial terus lo asal-asalan. Atau karena sekarang lo merasa diri lo terkenal, jadi lo bersuara asal-asalan, yang penting nama lo nggak tenggelam.